Nice, no friend. Reinkarnasi sang pengangguran, jika terlahir kembali, aku akan bersungguh-sungguh. Volume 1, Bab 9, Pertemuan Keluarga Darurat. Zenith mengetahui bahwa dia hamil. Saya akan memiliki adik laki-laki atau perempuan. Keluarga kami bertumbuh. Oh, Rudy, kamu orang yang beruntung. Selama beberapa tahun sekarang, Zenith khawatir tentang ketidakmampuannya untuk mengandung anak lagi. Aku pernah mendengar dia bergumam dan mendesah sesekali tentang bagaimana mungkin dia tidak bisa mengandung anak lagi, tetapi sekitar sebulan sebelumnya, ada pergeseran dalam keinginannya untuk makan. Bersamaan dengan mual, muntah, dan rasa lelah secara umum dengan kata lain, gejala morning sickness klasik. Perasaannya akrab, dan perjalanan ke dokter memastikan bahwa diagnosis dirinya hampir pasti benar. Keluarga Greyrat sangat sibuk mendengar pengumuman itu. Apa yang akan kita beri nama bayi jika laki-laki? Apa yang akan kita beri nama jika itu perempuan? Kami masih punya kamar, bukan? Oh, kita bisa menggunakan baju tua dan pakaian bekas Rudy. Topik yang akan dibahas tidak ada habisnya. Itu adalah hari yang penuh kegembiraan dan senyum yang tak terhitung jumlahnya. Sejujurnya aku sangat bahagia, berharap akan berakhir dengan seorang adik perempuan. Adik laki-laki mungkin akan merusak semua barang berharga saya dengan tongkat baseball. Masalahnya baru muncul sekitar sebulan kemudian. Pembantu kami, Lilia, telah mengetahui bahwa dia juga hamil. Saya sangat menyesal, dia mengumumkan tanpa basa-basi kepada keluarga saat kami duduk di meja. Saya hamil. Saat itu juga, keluarga Greyrat membeku. Siapa ayahnya? Tetapi mengingat situasinya, tidak ada yang bisa memaksa diri untuk bertanya. Setiap orang telah menyadarinya setidaknya pada tingkat tertentu. Lilia adalah pembantu kami. Dia mengirim hampir semua gajinya ke rumah untuk keluarganya. Tidak seperti Paul, yang sering pergi ke kota untuk membantu menyelesaikan masalah, atau Zenith, yang membantu di klinik setempat pada waktu-waktu tertentu. Lilia hampir tidak pernah meninggalkan rumah kecuali untuk tugas yang berhubungan dengan pekerjaan, dan tidak ada yang pernah mendengar rumor tentang perkembangannya. Hubungan yang sangat dekat dengan siapapun. Mungkinkah itu hubungan asmara biasa? Tapi aku tahu yang sebenarnya. Sejak Zenith hamil, Paul terpaksa hidup tanpa seks. Dan dia menyelinap ke kamar Lilia di tengah malam. Jika saya menjadi anak yang sebenarnya, saya akan mengira mereka hanya bermain kartu atau semacamnya. Sayangnya, saya tahu betul apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka tidak memainkan permainan old maid, ada yang bermain-main, dan ada pelayan yang terlibat, tapi ini bukan hanya putaran kartu. Tetap saja, saya berharap mereka lebih berhati-hati. Mungkin itulah yang mereka berdua pikirkan juga. Halo, anak laki-laki dan perempuan. Ungkapan hari ini adalah, kamu bisa melakukannya. Hari ini kita akan mempelajari semua tentang pentingnya kontrasepsi. Sebagian dari diriku ingin mengatakan itu kepada Paul dengan wajah datar, tapi aku tidak yakin apakah konsep kontrasepsi adalah sesuatu di dunia ini. Dan jelas bukan seperti saya ingin menghancurkan seluruh keluarga dengan menumpahkan kacang. Juga, jika saya mengacaukan pelayan itu, saya yakin dia tidak akan pernah memaafkan saya. Namun, pada saat yang sama, Zenith melirik ke arah Paul, asumsi terkejutnya terlihat jelas di wajahnya. Cukup nyaman, tatapan kami berdua tertuju pada Paul sebagai satu, tertuju padanya. Maaf, semburnya. Anak ini, mungkin milikku. Menyedihkan. Betulkah? Tidak, saya kira saya harus memuji pria itu karena jujur. Saya kira, karena dia terus-menerus mengatakan kepada saya untuk jujur, dan jadilah pria sejati, dan pastikan untuk melindungi wanita, dan jangan pernah meragukan rasa hormat Anda, dan hal-hal besar. Dan perkasa lainnya seperti hari itu dan hari demi hari, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah mempraktikkan apa yang dia khotbahkan. Nah, terserah. Saya tidak bisa mengatakan saya membencinya karena itu. Bagaimanapun, ini benar-benar skenario terburuk. Perasaan itu menguat saat aku melihat Zenith menarik dirinya ke ketinggian maksimalnya, wajahnya pucat, tangannya terangkat ke udara. Dan dengan demikian diadakan pertemuan keluarga darurat, dengan Lilia disertakan. Zenithlah yang pertama kali memecah keheningan. Dia memiliki otoritas dalam pertemuan ini.
Jadi apa yang akan kita lakukan? Dari apa yang bisa kulihat, Zenith setenang apapun, alih-alih histeris tentang bagaimana suaminya berselingkuh, dia memuaskan dirinya sendiri dengan satu pukulan. Tanda merah seperti daun maple tersebar di pipi Paul. Setelah saya membantu ibu rumah tangga melahirkan, kata Lilia, saya kira saya akan mengambil cuti dari rumah Anda. Dia juga tampak agak datar. Mungkinkah ini kejadian umum di dunia ini? Paul semua meringkuk di sudut. Begitu banyak untuk martabat ayah. Bagaimana dengan anak itu? Zenith bertanya. Saya berpikir saya akan melahirkan di sini di Vitoa, dan kemudian membesarkan bayi itu kembali ke kampung halaman saya, jawab Lilia. Kamu berasal dari selatan, iya. Betul sekali. Anda akan kelelahan secara fisik setelah melahirkan, kata Zenith. Anda tidak akan berada dalam kondisi untuk melakukan perjalanan jauh. Mungkin begitu, tapi aku tidak punya tempat lain untuk berpaling. Wilayah Vitoa berada di bagian timur laut Kerajaan Asura. Berdasarkan pemahaman saya, untuk mencapai apa yang dianggap selatan, dalam konteks ini membutuhkan waktu hampir 1 bulan dan diperlukan peralihan antara beberapa kereta pos. Tetap saja, itu adalah sebulan perjalanan melalui tanah yang aman dengan cuaca yang baik, dan mengendarai kereta pos tidak terlalu sulit. Itu, bagaimanapun, adalah untuk seorang musafir biasa. Lilia tidak punya uang. Dia tidak mampu untuk naik kereta pos, dan harus berjalan kaki. Bahkan jika keluarga Greyrat membayar biaya perjalanannya, itu tidak membuat risikonya berkurang. Dia akan menjadi seorang wanita, bepergian sendiri, baru saja melahirkan. Jika saya adalah orang jahat dan melihatnya, apa yang akan saya lakukan? Saya akan menyerangnya. Dia jelas terlihat seperti bebek yang sedang duduk, praktis memohon seseorang untuk menembaknya. Ambil sandera anak, jagalah perhatian ibu dengan janji kosong. Sementara itu, ambil semua uang dan harta bendanya. Saya telah menyimpulkan bahwa perbudakan adalah sesuatu di dunia ini, jadi pada akhirnya, saya akan menjual ibu dan anak, dan hanya itu. Bahkan jika orang mengatakan bahwa kerajaan Asura adalah negara teraman di dunia, itu tidak berarti itu sama sekali tanpa pelaku kejahatan. Saya yakin masih ada kemungkinan besar untuk diserang. Dan seperti yang dikatakan Zenith, ada juga aspek fisik yang perlu dipertimbangkan. Bahkan jika Lilia memang memiliki stamina untuk membuatnya, bagaimana anak? Bisakah bayi yang baru lahir menangani perjalanan selama sebulan seperti itu? Mungkin tidak. Tentu saja, jika Lilia tidak selamat dari perjalanan, begitu pula anak itu. Bahkan jika dia jatuh sakit, jika dia tidak punya uang untuk pergi ke dokter, dia sudah tamat. Tiba-tiba aku membayangkan bayangan mental Lilia yang terbaring mati di tengah badai salju, bayi dalam pelukannya. Saya, misalnya, tidak ingin melihatnya menderita nasib seperti itu. Sayang, Paul mulai berkata, tentunya dia hanya bisa diam, kamu tutup mulut. Bentak Zenith, memotongnya. Dia menyusut seperti anak yang dimarahi. Ini jelas merupakan salah satu contoh di mana dia tidak punya hak untuk berbicara. Paul tidak berguna di sini. Zenith mengunyah kukunya dengan ekspresi khawatir. Dia jelas mengalami konflik juga. Dia tidak ingin Lilia menderita, sebaliknya, keduanya adalah teman baik. Mengingat bagaimana mereka telah menghabiskan 6 tahun terakhir menjalankan rumah tangga ini bersama-sama, itu mungkin adil untuk mengatakan mereka adalah yang terbaik teman-teman. Nah, kecuali bagian tentang bagaimana Lilia sekarang mengandung anak Paul. Jika Lilia hamil dalam keadaan lain, Zenith pasti akan melindunginya, dan mengizinkannya tidak, dia akan bersikeras untuk membesarkan anak di rumah kami. Berdasarkan percakapan tersebut, saya menduga bahwa aborsi tidak mudah diakses di dunia ini. Zenith tampaknya bergulat dengan dua emosi yang berbeda, kesukaannya pada Lilia dan perasaan pengkhianatannya. Mempertimbangkan situasinya, saya pikir Zenith cukup luar biasa karena mampu mengesampingkan emosinya tentang yang terakhir. Jika aku jadi dia, aku akan menyerah pada kecemburuan. Fakta bahwa Zenith bisa menjaga ketenangannya tampaknya terkait dengan sikap Lilia sendiri, dia tidak mencoba berbicara tentang apapun, dan telah mengambil tanggung jawab penuh karena mengkhianati rumah tangga yang telah dia layani begitu lama. Namun, jika Anda bertanya kepada saya, Paul lah yang seharusnya bertanggung jawab di sini. Aneh rasanya menyalahkan Lilia saja. Sangat, sangat aneh. Aku tidak bisa membiarkan kami berpisah dengan istilah aneh seperti itu. Saya memutuskan bahwa saya akan membantu Lilia.
Saya berhutang budi padanya. Kami tidak melakukan banyak hal bersama-sama, dan dia hampir tidak pernah berbicara dengan saya, tetapi dia selalu ada di sana, membantu. Dia menyisihkan handuk untuk saya menyeka keringat saat saya berlatih ilmu pedang, dia memberiku mandi saat aku kehujanan, dia mengambilkan selimut untukku pada malam yang dingin, dia mengatur ulang rak ketika saya meletakkan kembali buku di tempat yang salah. Tapi yang paling penting, lebih dari apapun dia tahu tentang celana dalam saya yang berharga dan tetap diam tentang itu. Ya, Lilia tahu tentang itu. Ini terjadi ketika aku masih mengira Sylvie adalah laki-laki. Saat itu hujan, jadi saya berada di kamar saya membaca dan meninjau ensiklopedia botani saya ketika Lilia masuk dan mulai membersihkan. Saya begitu asyik membaca sehingga saya tidak memperhatikan ketika pembersihannya membawanya mendekati tempat persembunyian rahasia saya di rak. Pada saat saya melakukan menyadari, sudah terlambat, Lilia sudah memegang celana dalamku yang berharga di tangannya. Aku sangat bodoh. Selama hampir 20 tahun aku benar-benar tertutup, meninggalkan barang-barangku berserakan, tidak peduli tentang orang lain yang tersandung di dalamnya. Saya bahkan punya folder porno di desktop saya. Mungkin keahlianku untuk menyembunyikan sesuatu menjadi berkarat karena itu, tapi aku tidak menyangka barang-barangku akan ditemukan semudah ini. Sebenarnya aku juga menyembunyikannya dengan cukup baik. Apakah ini kekuatan super yang dimiliki para pelayan? Jauh di dalam diriku, aku merasakan sesuatu mulai runtuh, dan aku bisa mendengar darah mulai mengalir dari kepalaku. Interogasi dimulai. Lilia bertanya, apa ini? Saya menjawab, ya, apa yang mereka? Ahahaha. Lilia berkata, mereka berbau. Saya menjawab, ya, saya pikir itu mungkin seperti minyak wijen atau sesuatu seperti itu, ya. Lilia bertanya, siapa ini? Saya menjawab, maaf. Mereka Rosie. Lilia bertanya, bukankah kamu harus mencucinya? Saya menjawab, oh, tidak, jangan dicuci. Lilia tanpa kata-kata mengembalikan celana dalam berhargaku ke tempat persembunyian suci mereka. Kemudian, saat aku gemetar ketakutan, dia meninggalkan ruangan. Malam itu, saya mempersiapkan diri untuk pertemuan keluarga yang tak terhindarkan kecuali pertemuan itu tidak pernah datang. Aku menghabiskan malam yang panjang dengan gemetar ketakutan di kasurku, tetapi bahkan ketika pagi tiba, tidak ada apa-apa. Dia tidak memberi tahu siapapun. Saya berhutang padanya untuk membayar hutang itu. Ibu, tanyaku, menjaga nada suaraku serendah mungkin. Kenapa semua orang bersikap muram tentang bagaimana aku akan memiliki dua saudara baru sekaligus? Saya ingin memberikan kesan naif, hei, jika Lilia hamil, itu berarti keluarga kita semakin besar. Hore! Mengapa semua orang sangat kesal tentang itu? Karena ayahmu dan Lilia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, kata Zenith sambil mendesah, kemarahan yang tak terduga bercampur dengan kata-kata itu. Tapi itu tidak ditujukan pada Lilia, Zenith tahu betul siapa yang paling menanggung kesalahan di sini. Oh, begitu, kataku. Tapi apakah Lilia diizinkan untuk melawan keinginan ayah? Bagaimana apanya? Zenith bertanya. Sudah waktunya bagi Paulus untuk menuai apa yang dia tabur. Yah, aku tahu bahwa ayah memiliki pengaruh atasnya. Apakah ini benar? Zenith berkata, menatap Lilia dengan heran. Wajah Lilia seperti batu seperti biasanya, meskipun dia menaikkan alisnya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah pernyataan saya tepat sasaran. Saya memiliki pembukaan saya di sini. Beberapa saat yang lalu, aku bangun di tengah malam untuk pergi ke kamar mandi, dan saat aku melewati kamar Lilia, aku mendengar ayah berkata sesuatu seperti, rentangkan kakimu. Hah, Paul berkata tanpa berpikir. Sialan, Rudy, apa-apaan ini, kamu tutup mulut. Bentak Zenith, memeriksanya. Lilia, apakah ini benar? Tatapan Lilia mengembara. Jadi, iya, sebenarnya. Apakah dia sedang bermain-main? Ah, begitu, jawab Zenith, sepertinya mulai memahami banyak hal. Kamu tidak bisa memaksa diri untuk mengatakannya dengan lantang. Mata Paul berkedip berulang kali, mulutnya terbuka dan tertutup berulang kali seperti mata ikan mas, tidak ada kata-kata yang keluar. Sempurna. Saatnya menyelesaikan semua ini. Ibu, kurasa Lilia bukan yang harus disalahkan. Kurasa tidak. Saya pikir ayah yang harus disalahkan. Saya rasa begitu. Tidak benar Lilia berada dalam posisi yang sulit, karena sesuatu yang salah ayah.
Saya seharusnya. Tanggapan ibu saya lebih tidak berkomitmen daripada yang saya harapkan. Saya hanya perlu mendorong sedikit lebih jauh. Aku bersenang-senang bermain dengan Sylvie setiap hari, jadi kupikir akan sangat menyenangkan jika adik laki-laki atau perempuanku memiliki seseorang yang seumuran untuk diajak berteman. Saya kira, ya. Dan selain itu, ibu, mereka berdua akan menjadi adik laki-laki atau perempuan bagiku. Baiklah, Rudy. Saya mengerti. Kamu menang. Zenith mendesah berat. Astaga, cara untuk membuatku kesulitan, Bu. Lilia, aku bersikeras kamu tinggal bersama kami, kata Zenith. Kamu adalah keluarga saat ini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang sebodoh cuti. Dan itu sepertinya menjadi kata terakhir tentang masalah ini. Mata Paul membelalak, Lilia menutup mulutnya dengan tangan, menahan air matanya. Baiklah kalau begitu. Itu semua sudah selesai dan diselesaikan. Jadi, dengan semua tanggung jawab yang langsung diberikan kepada Paul, kami melewati banyak hal tanpa masalah lebih lanjut. Pada akhirnya, Zenith menatapnya dengan perasaan dingin seperti seseorang yang akan menyembelih babi. Bola saya menegang untuk mengantisipasi hukuman apa yang mungkin dia berikan padanya. Namun, dengan tatapan yang masih terlihat di matanya, Zenith kembali ke kamarnya. Lilia menangis, wajahnya kosong dan tanpa ekspresi, tapi air mata mengalir dari matanya. Paul tampak bingung apakah dia harus merangkulnya atau tidak. Untuk saat ini, saya akan membiarkan Playboy melakukan pekerjaannya. Saya mengikuti setelah Zenith. Jika situasi ini berakhir dengan dia dan Paul bercerai, itu akan menciptakan masalah tersendiri. Aku mengetuk pintu kamar, dan Zenith menjulurkan kepalanya. Ibu, kataku, memutuskan untuk langsung melanjutkan pengejaran. Hal yang kukatakan tadi adalah kebohongan yang baru saja kubuat. Tolong jangan membenci ayah. Untuk sesaat, Zenith tercengang, tapi kemudian dia meringis dan dengan lembut menepuk kepalaku. Aku tahu, sayang. Saya tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria yang begitu mengerikan, katanya. Ayahmu memiliki kelemahan pada wanita, jadi aku telah mempersiapkan diri untuk hari hal seperti ini mungkin terjadi. Ayah memiliki kelemahan pada wanita. Tanyaku, pura-pura bodoh. Iya. Tidak sebanyak sekarang, tapi dulu dia sangat sembarangan. Kamu mungkin memiliki kakak laki-laki dan perempuan di luar sana yang tidak kita ketahui, Rudy. Dia kemudian memberikan sedikit lebih banyak tekanan dengan tangan yang mengacak-acak rambut saya. Pastikan kamu tidak tumbuh menjadi orang seperti itu, oke, Rudy. Dia mengusap tidak, mencengkeram bagian atas kepalaku lebih kuat lagi. Pastikan kamu memperlakukan Sylvie dengan baik, oke, Rudy. Aduh, tentu, Bu. Itu menyakitkan. Rasanya seperti dia telah memastikan apa yang akan saya lakukan di masa depan. Semuanya akan baik-baik saja jika mereka tetap seperti ini. Kemana mereka pergi dari sini itu semua ada pada Paul sekarang. Tetap saja, sulit mengetahui bahwa ayah saya adalah seorang hedonis yang terkutuk. Tidak ada lagi kesempatan kedua dariku, Senor. Sehari setelah itu, latihan pedang sangat sulit. Saya bisa mengimbangi dia dan semuanya, aku hanya berharap dia tidak melampiaskannya padaku seperti itu. Lilia. Saya hanya akan keluar dan mengatakannya, akulah yang merayu Paul. Saya tidak berniat melakukan hal seperti itu ketika saya pertama kali datang ke rumah ini. Tetapi untuk mendengar mereka mengerang malam demi malam, untuk membersihkan kamar yang berbau pria dan wanita yang sangat puas saya memiliki kebutuhan saya, dan mereka sedang membangun. Awalnya, saya bisa menangani kebutuhan itu sendiri. Menonton Paul berlatih pedang di halaman setiap pagi, bagaimanapun, memicu api di dalam diriku yang tidak pernah benar-benar mati. Menyaksikannya berlatih ilmu pedang mengingatkan saya pada pertama kalinya kami. Kami masih sangat muda, saat dia tinggal di aula pelatihan tempat kami berlatih. Paul menyelinap ke kamarku di malam hari, dan itu saja. Aku tidak membencinya, tapi jelas aku tidak membalas cintanya. Itu bukanlah pertemuan yang paling romantis. Namun, orang berikutnya yang mendekati saya adalah pendeta yang botak dan gemuk itu. Itu tentu saja menunjukkan betapa jauh lebih baik hal-hal dengan Paul. Juga, ketika saya mendengar bahwa Paul mempekerjakan seorang pembantu, saya pikir saya dapat menggunakan apa yang terjadi saat itu sebagai pengaruh dalam negosiasi saya. Paul adalah orang yang jauh lebih jantan daripada saat itu, jejak kekanak-kanakan apapun telah lenyap,
diganti dengan penampilan seorang pria yang memperbaiki dirinya baik secara fisik maupun mental. Saat melihatnya, salah satu pikiran pertama yang terlintas di benak saya adalah bahwa 6 tahun terakhir ini pasti baik padanya. Awalnya, Paul tidak mencoba membuat saya bergerak. Namun, seringkali, dia hanya menggoda sedikit, dan itu membuatku semakin bersemangat. Saya mampu melawan, tetapi saya sepenuhnya sadar bahwa saya sedang berjalan di jalur yang sangat tipis. Semua itu runtuh saat Zenith hamil. Mengetahui bahwa Paul memiliki libido yang tinggi, saya menyadari bahwa ini adalah kesempatan saya. Saya melihat kesempatan saya, dan saya mengundang Paul ke kamar saya. Jadi, ini sebagian karena kesalahan saya sendiri. Tapi saya dimaafkan. Rudess memaafkanku. Anak pintar itu, dia berhasil menyimpulkan dengan benar apa yang telah terjadi, memimpin percakapan tepat kemana harus pergi, dan bahkan membawa hal-hal ke kompromi yang elegan. Dia begitu datar dan memperhitungkan hal itu, seolah-olah dia memiliki pengalaman serupa sebelumnya. Itu meresahkan tidak, lebih baik berhenti saat aku masih di depan. Rudess membuatku aneh, jadi aku berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Anak laki-laki itu pintar, dia mungkin menyadari aku menghindarinya. Meski begitu, dia telah menyelamatkanku. Saya tidak bisa membayangkan itu terasa baik untuknya, tetapi dia memilih saya dan anak saya daripada perasaannya sendiri. Aku akan berhutang padanya selama sisa hidupku. Dia adalah seseorang yang pantas saya hormati. Ya, dia memang pantas mendapatkannya. Aku akan berhutang padanya selama aku hidup. Jadi, begitu anak di perut saya lahir dengan selamat, dan setelah mereka dewasa, saya akan melihat bahwa mereka berhasil melayani Tuan Rudess muda. Rudess. Beberapa bulan berlalu tanpa sesuatu yang besar terjadi. Sylvie tumbuh sangat cepat. Dia sekarang bisa menggunakan mantra tingkat menengah tanpa mantra, dan dia mencapai titik di mana dia bisa melakukan beberapa efek yang cukup halus. Sebagai perbandingan, keahlianku dengan pedang relatif tidak berubah. Saya mendapatkan yang terbaik, tetapi saya belum berhasil memenangkan satu putaran pun melawan Paul sejauh ini, jadi sulit untuk terlalu bersemangat tentang kemajuan saya. Sikap Lilia juga melunak. Sebelumnya, dia selalu waspada di sekitarku tapi karena aku sudah bermain-main dengan sihir sejak aku masih kecil, itu wajar saja. Meskipun tidak ada yang benar-benar berubah tentang kurangnya emosinya yang terbuka, saya merasakan kata-kata dan tingkah lakunya sekarang menimbulkan rasa hormat yang luar biasa bagi saya. Saya mengerti bahwa dia senang dengan bantuan saya, tetapi saya berharap dia mengurangi itu. Jika tidak ada yang lain, sejak kejadian itu, Lilia mulai berbicara sedikit padaku kebanyakan cerita lama tentang Paul. Rupanya, mereka berdua pernah belajar ilmu pedang di ruang pelatihan yang sama bertahun-tahun yang lalu. Dia memberitahu saya banyak hal, seperti bagaimana Paul sangat berbakat saat itu, tetapi tidak suka berlatih. Atau bagaimana Paul melewatkan pelatihan untuk berkeliaran di sekitar kota. Atau bagaimana Paul menyelinap ke kamarnya di tengah malam dan mengambil kebajikannya. Atau bagaimana Paul akhirnya melarikan diri dari aula pelatihan. Sedikit demi sedikit, Lilia terbuka kepadaku tentang semua itu. Semakin banyak dia memberitahuku tentang masa lalu, semakin menurun pendapatku tentang Paul. Dia adalah seorang penipu dan seorang wanita. Dia sampah. Itu tidak seperti dia busuk sampai ke intinya, hanya lemah. Dia kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, dan sesuatu tentang hal itu tampaknya menggelitik naluri keibuan wanita. Dia berusaha menjadi ayah yang baik dan tegas bagi saya, tetapi dia tidak pandai menjaga fasad itu. Ketika dia memutuskan untuk itu, dia kebanyakan hanya tampil jujur dan terus terang, dan aku tahu pasti dia bukan orang jahat terus-menerus. Ayo, lihat aku, kata Paul, menarikku dari linglung. Kami berada di tengah-tengah latihan pedang. Tidakkah kamu ingin tumbuh menjadi pria keren seperti ayahmu? Saraf orang ini, jujur. Apakah keren menjadi pria yang menipu istrinya dan berisiko mencabik-cabik keluarganya? Paul meringis. Pada raut wajahnya, saya memutuskan untuk sedikit lebih berhati-hati. Saya seharusnya masih muda dan tidak sadar. Lihat, kataku, jika itu sangat mengganggumu untuk mendengar, bisakah kamu menjauhkan tanganmu dari siapapun yang bukan ibu? Oh, selain Lilia, kan? Pria ini tidak belajar apa-apa. Lain kali, ibu mungkin tinggal kembali dengan keluarganya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kau tahu. Guh.
Apakah orang ini berharap membangun harem untuk dirinya sendiri? Untuk memiliki beberapa rahasia pengunduran diri, di mana dia memiliki istri yang cantik, seorang pelayan yang bisa dia gunakan kapanpun dia mau, dan seorang putra untuk dilatih di jalan pedang. Hah, itu mungkin akhir terbaik dari sudut pandangnya. Ini akan seperti berakhir dengan Luz dan Siesta di akhir seri novel ringan itu. Tapi itu bukan untukku. Aku ingat sorot mata Zenith ketika pertemuan keluarga kami hampir berakhir. Apakah saya ingin seseorang menatap saya seperti itu? Satu istri sudah cukup, terima kasih. Maksudku, kamu laki-laki, kata Paul. Kamu tahu bagaimana itu? Dia masih menolak untuk mundur. Aku tahu apa yang dia maksud, tapi itu tidak berarti aku setuju dengannya. Apa yang diketahui anak laki-laki berumur 6 tahun? Baiklah, ambillah Sylvie, Anda menyukainya, bukan? Dia akan menjadi cantik saat dia besar nanti. Yah, saya yakin tidak bisa tidak setuju dengan dia di sana. Saya kira Anda benar. Padahal menurutku dia cukup manis sekarang. Jadi kamu mengerti. Saya tebak. Hehehe. Aku melihat untuk melihat Paul menyeringai dan tertawa kecil. Tatapannya tidak ditujukan padaku, melainkan ke belakangku. Aku berbalik dan melihat Sylvie berdiri di sana. Sangat jarang dia datang ke rumah kami. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia sedikit tersipu, tangannya gelisah. Dia pasti tidak sengaja mendengarku. Ayo, ulangi apa yang baru saja kamu katakan untuknya, kata Paul. Aku mendengus kecil. Saya sama sekali tidak mengerti orang ini. Kurasa Paul masih punya cara untuk pergi. Bahkan kata-kata yang menyentuh hati akhirnya akan kehilangan pengaruhnya jika Anda mendengarnya begitu sering sehingga Anda terbiasa. Mengulangi kata-kata itu sekarang tidak boleh dilakukan. Jadi aku hanya menyeringai tanpa kata pada Sylvie dan menawarinya melambai. Selain itu, Sylvie baru berusia 6 tahun, satu dekade terlalu dini untuk percakapan semacam itu. Maksudku. Menurutku kamu juga keren, Rudy. Oh ya, terima kasih, Sylvie. Aku menyeringai lebar, berharap gigi putihku bersinar dengan kilau yang menyilaukan meskipun, tentu saja, tidak. Sylvie sangat pandai bersikap sopan, aku hampir salah mengira tatapan matanya yang terbalik itu sebagai ketulusan. Aku memang bersungguh-sungguh ketika aku mengatakan dia manis, tapi tidak ada perasaan romantis di balik itu. Tidak sekarang. Baiklah, ayah. Kita akan keluar, kataku. Jangan berguling-guling di atas jerami di luar sana, oke? Oh, ayolah. Seolah aku mau. Ini aku yang sedang kita bicarakan, bukan kamu. Ibu, saya mulai menelepon. Ayah adalah, tidak, hentikan. Jadi, hari ini rumah kami akan menjadi rumah yang damai lagi. Segera setelah itu, Zenith melahirkan. Itu adalah pengalaman yang kasar, kelahiran sungsang. Dengan Lilia yang sedang hamil, dia memanggil bidan dari desa, seorang wanita yang lebih tua, tetapi bahkan dia mengatakan situasinya tidak ada harapan. Betapa buruknya itu. Kelahiran memakan waktu cukup lama, dengan risiko ibu dan anak. Lilia menggunakan semua pengetahuan gabungannya untuk bekerja, dan saya membantunya dengan terus merapal mantra penyembuhan, meskipun saya tidak hebat dalam hal itu. Semua mengatakan, upaya kami berhasil, dan kelahiran itu berhasil. Bayi itu lahir dengan selamat ke dunia ini, mengeluarkan tangisan pertamanya yang sehat. Itu adalah seorang gadis. Saya punya adik perempuan. Saya senang itu bukan adik kecil. Namun, kelegaan kami berumur pendek, karena Lilia juga akan melahirkan. Kami semua sudah kelelahan, penjaga kami melemah. Kata-kata, kelahiran prematur, melintas di benak saya. Namun kali ini, bidan dapat memainkan perannya. Meskipun dia mungkin tidak pandai dengan kelahiran sungsang, kelahiran prematur adalah sesuatu yang dia klaim sebagai pengalamannya. Usia kadang-kadang benar-benar membawa kebijaksanaan. Aku melakukan seperti yang diperintahkan bidan, menendang pantat Paul untuk membuatnya linglung dan menyuruhnya membawa Lilia ke kamarku. Sementara dia mengurus itu, saya menggunakan sihir untuk menyiapkan bak mandi baru untuk bayi yang akan segera lahir, mengumpulkan semua kain bersih dan handuk yang kami miliki, dan kembali ke bidan. Saya membiarkan dia menangani sesuatu dari sana. Saat bayi itu lahir, Lilia dengan berani meneriakkan nama Paul. Dia berada di sampingnya, meneteskan rasa manis, memegangi tangannya. Bayinya lebih kecil dari Zenith, tapi tetap saja mengeluarkan tangisan sehat yang sama.
Yang ini juga seorang gadis. 2 anak perempuan. 2 adik perempuan. Paul terkekeh malu-malu pada dirinya sendiri bahkan ketika dia merenungkan tentang kedua anak barunya adalah perempuan. Untuk kedua kalinya hari itu, aku melihat senyum lebar dan bodoh dari orang tua baru di wajahnya. Namun, Paul berada dalam posisi yang tidak menyenangkan. Wanita dalam rumah tangga kami sekarang telah berlipat ganda. Siapa yang akan berakhir di dasar tiang totem dalam situasi itu? Mungkin pria yang selingkuh dengan pelayan dan menjatuhkannya. Saya berharap untuk menjadikan diri saya sebagai kakak yang keren, tidak mungkin Paul dihormati. Putri Zenith bernama Non. Putri Lilia bernama Aisyah. Volume 1 Bab 10, Pertumbuhan Kerdil. Saya sekarang berusia 7 tahun. Kedua adik perempuan saya, Non dan Aisyah, tumbuh dengan cepat. Mereka menangis saat buang air kecil, menangis saat buang air besar, menangis saat kesal karena sesuatu, dan menangis meski sebenarnya tidak. Mereka akan menangis di tengah malam, dan mereka akan menangis di pagi hari, dan ketika sore tiba, akan ada ratapan yang sangat energik. Tak lama kemudian, Paul dan Zenith sama-sama mengalami gangguan saraf. Satu-satunya yang membuatnya tenang adalah Lilia. Lihat, katanya, merawat kedua gadis itu dengan terampil, seperti biasanya. Sekarang inilah yang dimaksud dengan mengasuh anak. Hal dengan mudah rudes yang jauh terlalu mudah. Anda hampir tidak bisa menyebut pengasuhan anak yang nyata itu. Dalam kasus saya sudah terbiasa. Dengan bayi menangis, berkat adik laki-laki saya dari kehidupan terakhir saya, jadi itu tidak terlalu mengganggu saya. Dan, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi saya memiliki pengalaman dalam merawat bayi sekali lagi. Terima kasih kepada saudara laki-laki saya jadi saya akan segera mengganti popok dan membantu mencuci dan membersihkan. Paul akan mengawasiku, tampak sangat malu pada dirinya sendiri. Sama seperti pria Jepang yang lahir sebelum Perang Dunia II, dia tidak tahu bagaimana melakukan apapun di sekitar rumah. Tentu saja, keahliannya dengan pedang tidak dapat disangkal, dan orang-orang di kota itu menghargainya, tetapi dia hanya setengah dari pria yang dia butuhkan untuk menjadi seorang ayah. Dan ini juga untuk kedua kalinya. Menyedihkan. Paul mungkin saja sampah manusia, tapi aku bisa mengatakan sebanyak ini untuknya, dia pandai menggunakan pedang. Ini adalah keahliannya, jurus Dewa Pedang, tingkat lanjut. Jurus Dewa Air, tingkat lanjut. Jurus Dewa Utara, tingkat lanjut. Ya, maju di ketiga sekolah. Untuk menempatkannya dalam perspektif, mereka mengatakan bahwa individu berbakat membutuhkan dedikasi 10 tahun yang baik untuk mencapai tingkat mahir di sekolah tertentu. Untuk membuatnya dalam istilah Kendo, itu ada di sekitar dan keempat atau kelima. Tingkat menengah berada di sekitar dan ketiga, dan merupakan peringkat di mana seseorang dianggap sebagai kesatria penuh. Untuk mencapai tingkat Sainli diperlukan keterampilan seseorang yang setara dengan keenam dan atau lebih tinggi, tapi itu tidak relevan di sini. Pada dasarnya, Paul memiliki keterampilan yang setara dengan seseorang yang mencapai dan keempat dalam Kendo, Judo, dan Karate dan dia menyerah pada semua itu sebelum menyelesaikan pelatihannya. Dia membuat alasan yang buruk untuk orang dewasa, tetapi dalam hal kekuatan, pria itu adalah badas yang bisa disertifikasi. Selain itu, untuk seseorang yang baru berusia pertengahan 20-an, dia memiliki pengalaman pertempuran dunia nyata yang hampir menakutkan. Pengalaman itu membuatnya licik dan pragmatis. Itu adalah hal yang intuitif, jadi saya hampir tidak memahami setengahnya, tetapi saya dapat mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya. Dalam 2 tahun pelatihan saya di bawah Paul, saya bahkan belum keluar dari level pemula. Mungkin itu mungkin berubah setelah fisik saya berkembang lebih dalam beberapa tahun, tetapi untuk saat ini, tidak peduli simulasi mental apa yang saya jalankan, saya tidak dapat melihat diri saya mengalahkannya. Bahkan jika saya memanfaatkan sepenuhnya katalog mantra saya dan mencoba setiap trik kotor yang saya bisa, kemenangan tidak terasa dalam genggaman saya sama sekali. Aku pernah melihat Paul bertarung melawan monster sebelumnya. Sebenarnya, lebih tepat untuk mengatakan dia menunjukkan padaku. Dia mendapat beberapa laporan bahwa monster telah muncul, jadi dia menyeretku sehingga aku bisa menonton dari kejauhan, mengatakan bahwa melihat pertempuran akan menjadi pengalaman yang baik bagiku. Dan saya akan jujur, di sini, itu sangat luar biasa. Paul melawan 4 monster. 3 dari mereka adalah apa yang kami sebut assault dogs, monster anjing yang bergerak seperti Doberman terlatih.
Yang keempat adalah monstrositas babi berkaki 4 berlengan 4 yang dikenal sebagai Terminator Boar. Babi hutan itu muncul dari dalam hutan dengan 3 anjing dalam formasi di belakangnya. Paul menanganinya dengan mudah, memenggal banyak dari mereka dalam satu pukulan. Saya akan mengatakannya lagi, itu sangat luar biasa. Gaya bertarungnya memiliki keindahan tertentu, ritme misterius yang membuat jantungmu berdebar kencang, namun membuatmu tenang saat menonton. Saya tidak memiliki cara yang baik untuk menjelaskannya, tetapi jika saya harus meringkasnya menjadi satu kata, saya akan mengatakan itu adalah karisma. Gaya bertarung Paul memiliki karisma. Itu mendapatkan kepercayaan mutlak dari orang-orang di bawah komandonya, memenangkan hati Zenith dan nafsu Lilia, dan bahkan menyulut gairah Ni. Eto. Dia adalah pria yang paling diinginkan di seluruh desa. Selain karisma, aku bersyukur memiliki Paul memiliki seseorang yang lebih kuat dariku begitu dekat. Jika dia tidak ada, saya mungkin akan tumbuh menjadi seorang pang yang sombong. Saya akan membiarkan keahlian saya dalam sihir meyakinkan saya untuk menantang beberapa monster untuk berkelahi, dan tidak dapat menangani sekumpulan anjing assault, saya akhirnya akan terkoyak menjadi potongan literal. Dan jika monster tidak melakukannya, orang akan melakukannya. Jika saya membiarkan keterampilan saya pergi ke kepala saya pasti akan bertengkar dengan seseorang yang tidak bisa saya kalahkan. Itu adalah cerita umum, dan saya pantas mendapatkan apapun yang datang kepada saya juga. Pendekar pedang di dunia ini memiliki keterampilan yang melebihi biasanya. Mereka bisa berlari dengan kecepatan mendekati 50 km per jam, dan refleks serta kemampuan mereka untuk melacak pergerakan cukup mengesankan. Berkat keberadaan sihir penyembuhan, kematian karena cedera adalah sesuatu yang bisa dicegah, jadi pendekar pedang ini dilatih untuk membunuh musuh mereka dengan satu pukulan. Di dunia di mana monster ada, masuk akal bagi orang untuk tumbuh begitu kuat. Tetap saja, bahkan Paul hanya berada di level mahir. Ada banyak orang yang peringkatnya lebih tinggi hanya dalam kerangka resmi. Dan ada cukup banyak individu dan monster yang terkenal di dunia di luar sana sehingga Paul tidak bisa berharap untuk mengalahkannya bahkan jika dia memiliki cadangan yang membantunya. Selalu ada ikan yang lebih besar. Aku bersyukur karena Paul mengajariku menggunakan pedang. Selain itu, dia masih tidak sebaik ayah. Dia seperti peraih medali emas Olimpiade yang kebetulan juga terpidana kriminal. Suatu hari, saya sedang berlatih pedang dengan Paul, seperti biasanya. Sekali lagi, saya tahu bahwa saya tidak akan mengalahkannya hari itu. Saya mungkin juga tidak akan mengalahkannya pada hari berikutnya. Akhir-akhir ini, saya tidak merasakan peningkatan sama sekali. Namun, jika saya tidak melakukan apapun, saya pasti tidak akan menjadi lebih baik. Selain itu, bahkan jika saya tidak merasakan peningkatan, tubuh saya masih menginternalisasi latihan. Mungkin. Maksudku, itu pasti, kan? Saat aku memikirkannya, Paul memecah kesunyian. Ngomong-ngomong, Rudy, katanya, seolah tiba-tiba teringat sesuatu tentang sekolah. Dia cepat-cepat berhenti. Tidak, kamu mungkin tidak membutuhkan itu. Udahlah. Mari kita kembali ke sana. Dia membawa pedang latihannya untuk dipikul, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Apa maksudmu sekolah? Saya bertanya. Ada lembaga pendidikan di Roa, ibu kota Vitoa, tempat mereka mengajarkan hal-hal seperti membaca dan menulis, aritmatika, sejarah, etiket, dan semacamnya. Aku pernah mendengarnya. Biasanya, kamu akan mulai pergi ke sana sekitar umurmu, tapi kamu mungkin tidak perlu melakukannya. Kamu sudah tahu cara membaca dan menulis dan melakukan penjumlahan, kan? Ya, begitulah. Saya membiarkan semua orang berpikir bahwa Rosie telah mengajari saya aritmatika. Dengan 2 bayi perempuan yang baru lahir, situasi keuangan di rumah menjadi agak sulit, dan dengan Zenith yang terus-menerus mempelajari buku besar akun kami, saya memutuskan untuk membantunya. Dia sangat terkejut. Sepertinya akan ada keributan lain atas betapa jeniusnya aku, jadi aku mengatakan nama Rosie untuk menangkisnya. Dan hei, jika itu membuat perkiraan mereka tentang Rosie naik, semakin baik. Tapi aku tertarik dengan sekolah, kataku. Akan ada banyak anak lain seusiaku di sana, kan? Mungkin aku bisa berteman. Paul menelan, seolah ada gumpalan di tenggorokannya. Maksudku, tempat ini tidak terlalu bagus. Etiket hanyalah omong kosong yang pengap,
mengetahui sejarah tidak membantu apapun, dan Anda pasti akan ditindas. Sekelompok anak bangsawan lokal akan berada di sana, tentu saja, tapi mereka akan menjadi jalang ketika mereka bukan nomor satu. Dengan anak seperti Anda di sana, mereka mungkin akan membentuk kelompok dan mendorong Anda. Dan ayahku adalah seorang markis, jadi dengan kedudukanmu yang bahkan lebih rendah dariku, kamu akan terlihat bahkan lebih dari seorang pemula. Randon Paul terdengar seperti itu berasal dari pengalaman pribadi. Dia melarikan diri dari rumah karena dia muak dengan ayahnya yang kaku dan bangsawan yang korup. Etiket dan sejarah adalah bagian yang tak terhindarkan dari menjadi bangsawan asuran yang tepat, jadi dia pasti merasa subjek itu sulit untuk ditoleransi. Ketegangan yang tak salah lagi memenuhi udara di antara kami saat kami berbicara. Betulkah? Saya bertanya. Aku akan mengira wanita bangsawan itu memiliki beberapa anak perempuan yang cantik. Biarkan aku menghentikanmu di sana. Para putri bangsawan menghiasi wajah mereka dengan riasan tebal, dengan obsesif meributkan tatanan rambut mereka, dan bau parfum. Maksud saya, tentu, beberapa dari mereka berlatih pedang, tetapi sebagian besar dari mereka menyembunyikan tubuh mereka di bawah korset, dan Anda tidak dapat membedakan apa sampai Anda melepaskan pakaian mereka. Ayahmu telah ditipu berkali-kali di depan itu. Paul memiliki pandangan yang jauh di matanya saat dia berbicara. Di sana dia pergi lagi. Benar-benar tumpukan sampah. Mungkin aku tidak akan pergi ke sekolah, kataku. Masih banyak hal yang ingin saya ajarkan pada Sylvie, sebagai permulaan. Dan saya harus gila untuk pergi ke suatu tempat di mana saya yakin saya akan diganggu. Saya tidak tertutup selama hampir 20 tahun hanya untuk pertunjukan. Panggilan bagus, kata Paul. Jika kamu ingin bersekolah, kamu bisa menjadi seorang petualang dan menyelidiki labirin. Seorang petualang, ya, mencapai labirin itu bagus. Para wanita di sana tidak memakai riasan, jadi Anda bisa langsung tahu siapa yang cantik dan siapa yang tidak. Dan apakah mereka pendekar pedang atau tentara atau penyihir, mereka semua dalam kondisi sangat baik. Oke, mengesampingkan semua sampah itu, berdasarkan apa yang saya baca, labirin itu sendiri adalah sejenis monster. Mereka dimulai sebagai gua sederhana, tetapi diubah oleh akumulasi energi magis, mengubahnya menjadi labirin. Di bagian terdalam dari labirin ada kristal ajaib yang bisa Anda anggap sebagai sumber kekuatan, yang dilindungi oleh bos yang bertindak sebagai penjaga. Kristal ajaib ini adalah umpan, memancarkan energi yang kuat dan menarik. Monster ditarik oleh energi itu dan masuk ke labirin, di mana mereka menjadi korban jebakan, mati kelaparan, atau dibunuh oleh bos yang menjaga kristal. Labirin kemudian menyerap esensi magis dari monster mati itu. Namun, labirin yang baru terbentuk sering kali kristal magisnya dimakan oleh monster, atau kristal itu dihancurkan oleh gua yang runtuh. Mendengar bahwa beberapa dari mereka menemui akhir yang canggung membuat mereka semakin tampak seperti makhluk hidup. Tapi monster bukanlah satu-satunya hal yang ditarik oleh kristal ajaib ini. Manusia juga menganggapnya cukup menggoda. Kristal bisa digunakan sebagai katalis untuk mantra tertentu, dan harganya lumayan tinggi. Harganya naik sesuai ukuran, tetapi bahkan yang kecil pun akan cukup untuk memberi seseorang tahun penuh kehidupan yang mudah. Dan sementara kristal ajaib ini adalah satu-satunya harta karun yang dipedulikan monster, itu tidak terjadi pada manusia. Seiring waktu berlalu, peralatan milik monster dan petualang yang telah dimakan labirin akan tumbuh dijiwai dengan energi magis. Mereka menjadi umpan jenis baru, benda ajaib. Item magis berbeda dari alat magis karena dapat digunakan tanpa memanfaatkan energi magis pemiliknya sendiri. Namun, sebagian besar item magis tidak memiliki kemampuan yang berguna, mayoritas dari mereka memiliki kekuatan yang merupakan sampah. Tetap saja, ada kemungkinan kamu mungkin menemukan salah satu di antara mereka yang memberi pengguna kemampuan seseorang yang merupakan penyihir tingkat suci. Barang-barang seperti ini dijual dengan harga mahal, dan orang-orang menyelidiki labirin dengan mimpi menjadi kaya dengan cepat. Sebagian besar dari mereka jatuh sebelum mereka bisa mencapai hadiah mereka, namun, kematian mereka memberi makan labirin karena mengambil esensi magis mereka dan menggunakannya untuk tumbuh lebih besar dan lebih dalam. Ini adalah bagaimana labirin yang sudah lama berdiri sampai kedalamannya dipenuhi dengan harta karun. Labirin tertua dan terdalam yang diketahui adalah lubang Dewa Naga, terletak di kaki Gunung Naga Suci di Pegunungan Redwim. Dari apa yang saya baca,
sudah ada setidaknya 10.000 tahun, dan diperkirakan berisi sekitar 2.500 lantai. Rupanya, penjara bawah tanah kolosal ini terhubung ke lubang di puncak Gunung Dragon Tree itu sendiri. Dengan melompat ke dalamnya, Anda mungkin bisa terjun langsung ke lantai yang paling dalam, tetapi tidak ada orang yang mencoba aksi itu yang berhasil kembali hidup. Omong-omong, lubang itu bukanlah kawah vulkanik atau semacamnya. Labirin itu sendiri seharusnya membuatnya untuk memakan naga merah. Ketika seseorang terbang, lubang itu akan menghisapnya ke dalam perutnya. Tidak banyak bukti yang mendukung mitos tersebut. Tetapi itu tidak akan terlalu mengejutkan, mengingat bahwa lubang itu adalah monster yang benar-benar kuno. Adapun labirin yang paling murni menantang. Anda memiliki neraka yang dinamai tepat, terletak di benua ilahi, dan gua iblis, yang terletak di tengah Laut Ringus. Keduanya sangat sulit dijangkau, yang berarti tidak mungkin untuk memasok kembali begitu Anda tiba. Mengingat kedalaman mereka, dan fakta bahwa Anda tidak bisa benar-benar meluangkan waktu untuk menjelajahinya, mereka mendapatkan reputasi sebagai ujian terberat yang bisa dihadapi seorang petualang. Itu pada dasarnya adalah sejauh mana pengetahuan saya tentang topik ini saat ini. Saya telah membaca sedikit tentang labirin. 3 pendekar dan labirin, bukan. Menjelajahi penjara bawah tanah legendaris seperti itu adalah cara pasti untuk memasukkan nama Anda ke dalam buku sejarah. Pernah berpikir untuk mencobanya sendiri? 3 pendekar pedang dan labirin adalah kisah 3 petarung muda brilian yang kemudian dikenal sebagai Dewa Pedang, Dewa Air, dan Dewa Utara. Buku itu dimulai dengan pertemuan awal mereka dan mengikuti mereka melalui serangkaian liku-liku yang membuat mereka menantang labirin besar bersama. Ada banyak konflik, tawa, dan ikatan laki-laki di sepanjang jalan, serta beberapa perpisahan yang menyakitkan. Pada akhirnya, secara alami, mereka mencapai tujuan mereka dengan penuh kemenangan. Labirin di buku itu hanya turun sekitar 100 lantai, tapi itu cukup buruk. Bukankah itu hanya sebuah cerita? Enggak. Mereka mengatakan 3 gaya hebat yang kami turunkan dari generasi ke generasi lahir di dalam labirin itu. Benarkah? Tapi orang-orang itu menjadi pendekar pedang kelas Divine, dan mereka memiliki berbagai macam masalah. Kurasa aku tidak akan bertahan 5 menit di tempat itu. Hei, aku dulu sering melihat-lihat labirin sepanjang waktu. Oke. Kamu akan baik-baik saja. Paul langsung menceritakan kisah tentang seorang pemuda Oni yang bekerja sama dengan sekelompok pejuang manusia untuk memasuki labirin yang penuh dengan manusia ikan, dan akhirnya kemenangan mereka dengan mengorbankan beberapa rekan. Sebelum saya sempat memproses yang satu itu, dia beralih ke kisah tentang seorang penyihir yang tidak kompeten yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam labirin, bergabung dengan sebuah pesta yang kebetulan telah kehilangan pesulapnya sendiri, dan menemukan bakat latennya dalam panasnya pertempuran. Rasanya seperti Paul telah melatih percakapan ini sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, dia ingin aku menjadi pendekar pedang, bukan? Saya kira rencananya adalah untuk menghujani saya dengan cerita-cerita petualangan dan mengisi kepala saya dengan mimpi labirin dan pertempuran dramatis. Saya tidak akan mengatakan saya tidak tertarik, terutama ketika datang ke labirin itu sendiri. Tapi secara keseluruhan, itu terdengar terlalu berbahaya. Orang-orang dalam buku itu cenderung mencapai tujuan mereka secara tiba-tiba, untuk satu hal. 3 pendekar pedang itu bukan satu-satunya karakter, tentu saja, tapi mereka satu-satunya yang selamat dari ekspedisi mereka. Salah satu sekutu mereka hangus di tengah percakapan oleh bola api yang datang entah dari mana. Yang lainnya jatuh melalui lubang di lantai dan terciprat. Dan kemudian ada pria yang dipotong menjadi 2 saat dia menjulurkan kepalanya keluar dari sampulnya. Bahkan prajurit yang cukup kuat untuk dengan mudah menjatuhkan monster menakutkan dibantai oleh jebakan begitu mereka menjadi sedikit ceroboh. Menjadi protagonis dan semuanya, 3 pahlawan kita berhasil melewati rintangan ini tanpa cedera, tapi aku ragu pria kikuk seperti aku bisa melakukannya. Bagaimanapun, aku adalah tipe yang tidak sadar. Bagaimana menurutmu? Bertualang mungkin sangat menyenangkan juga, bukan? Ayolah, kamu tidak mungkin serius. Mengapa saya sengaja menempatkan diri saya dalam situasi yang sangat berisiko hanya untuk mendapatkan kesenangan? Kehidupan santai yang penuh wanita seperti halnya Paul tampak jauh lebih menarik. Saya pikir saya lebih cenderung menghabiskan hidup saya mengejar rock. Saya kira Anda benar-benar anak saya. Idealnya, saya ingin membangun diri saya sendiri sebagai harem kecil, seperti ayah tua saya yang terkasih.
Tidak bercanda, pikir Anda lebih baik tetap mengejar satu rok pada satu waktu untuk saat ini. Paul menunjuk ke belakangku sambil menyeringai. Aku berbalik dan mendapati diriku berhadapan dengan Sylvie yang tampak sangat cemberut. Waktu yang tepat, tolol. Baru-baru ini aku menghabiskan banyak waktu di kamarku bersama Sylvie, memandu dia mempelajari dasar-dasar matematika dan sains. Sepertinya ini cara tercepat untuk membantunya memahami bagaimana perapalan mantra diam-diam bekerja secara mendetail. Sayangnya, saya meninggalkan sekolah setelah SMP di kehidupan saya sebelumnya. Sementara saya secara teknis masuk ke sekolah menengah atas untuk orang bodoh, saya langsung keluar. Akibatnya, ada batasan nyata seberapa banyak saya bisa mengajarinya. Belajar buku bukanlah segalanya, tentu. Tapi saya mulai marah pada diri saya sendiri karena tidak mengambil pelajaran saya sedikit lebih serius. Saat ini, Sylvie telah menguasai dasar-dasar membaca dan menulis, dan dapat menangani perkalian 2 digit angka. Tabel perkalian adalah suatu perjuangan, tapi gadis itu jelas tidak bodoh. Dia mungkin akan segera mengambil divisi juga. Saya juga mengajarinya beberapa ilmu dasar, sejalan dengan sihir. Mengapa air berubah menjadi, uap saat dipanaskan? Yah, air secara alami larut ke udara, tapi butuh panas agar itu terjadi. Jadi, semakin panas suhunya, semakin mudah larut. Hari ini, kami membahas siklus penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Petik 2 titik. Tanda tanya petik 2. Dari raut wajah Sylvie, terlihat jelas dia tidak begitu mengerti apa yang aku katakan. Tetap saja, dia telah membuktikan dirinya pembelajar cepat secara umum. Mungkin karena dia selalu memperhatikan dan mencoba yang terbaik. Pada dasarnya, apa saja akan meleleh jika kamu membuatnya cukup panas, oke. Dan jika menjadi lebih dingin lagi, itu akan kembali menjadi padat. Saya bukan seorang guru atau apapun, jadi ini adalah yang terbaik yang bisa saya kelola. Sylvie lebih pintar dariku. Dia mungkin akan mencoba beberapa hal sendiri sampai semuanya masuk akal baginya. Berkat sihir, Anda tidak benar-benar membutuhkan alat untuk bereksperimen dengan hal-hal seperti ini. Ada yang bisa meleleh, bahkan benda seperti batu. Ya, namun, Anda membutuhkan panas yang sangat kuat. Bisakah kamu melebur satu, Rudy? Tentu saja. Bukannya aku pernah mencobanya. Namun, ketika saya benar-benar fokus, saya sekarang dapat secara kasar membedakan berbagai elemen di udara di sekitar saya. Saya mungkin bisa memompa oksigen dan hidrogen ke dalam batu sampai mencair. Kebetulan, ada juga mantra yang disebut magma gusser yang memungkinkan Anda membuat semburan lava secara spontan. Aku merasa itu pasti kombinasi sihir tanah dan api, tapi itu digolongkan sebagai mantra api tingkat mahir. Mereka suka membagi hal-hal dengan rapi ke dalam disiplin ilmu mereka yang berbeda di sini, tetapi semuanya saling terkait. Dan memompa lebih banyak kekuatan magis mentah ke dalam mantramu bukanlah satu-satunya cara untuk membuatnya lebih kuat, dengan memanipulasi gas yang mudah terbakar, misalnya, Anda dapat menghasilkan panas yang hebat dengan lebih efisien. Aku sudah memikirkan semua itu sekarang. Tapi tidak banyak lagi. Keterampilan saya sebagai penyihir belum benar-benar meningkat sejak Rosie pergi. Saya baru saja menemukan cara untuk menggabungkan mantra saya saat ini, menggunakannya dengan lebih efektif, dan meningkatkan kekuatannya dengan beberapa perubahan ilmiah kecil. Sekilas, sepertinya aku tumbuh lebih kuat. Tapi rasanya lebih seperti aku menemui jalan buntu. Mengingat tingkat pengetahuan saya saat ini, saya mungkin tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang lebih menantang daripada apa yang bisa saya lakukan sekarang. Kembali ke kehidupan saya sebelumnya, cukup mudah untuk menemukan informasi di internet ketika saya membutuhkannya, tetapi tidak ada sesuatu yang begitu nyaman di dunia ini. Mungkin aku benar-benar membutuhkan seseorang untuk mengajariku. Sekolah, ya. Tanda tanya. Rosie pernah menyebutkan bahwa sekolah untuk pesulap atau penyihir cenderung memiliki peraturan dan standar yang sangat ketat, tapi mungkin aku bisa menemukan cara untuk mendapatkannya. Apakah kamu pergi ke sekolah, Rudy? Rupanya, aku sedang berpikir keras. Sylvie menoleh untuk menatapku, ekspresi cemas di wajahnya. Gerakan itu membuat rambut hijau zamrudnya sedikit bergoyang. Dia tumbuh sedikit belakangan ini. Mungkin karena aku terus memberikan saran biasa, sebulan sekali atau lebih. Saat ini, itu hanya memenuhi syarat sebagai bob pendek,
tetapi cukup menyenangkan melihat ikal kecilnya yang berantakan bereaksi terhadap setiap gerakan kepalanya. Kami akan berada di wilayah kuncir kuda dalam waktu singkat. Tidak, aku tidak berencana untuk itu. Ayah berkata aku akan dibully tanpa ampun sehingga aku tidak akan belajar apa-apa. Tapi kau bertingkah aneh lagi. Tunggu, serius, itu berita baru bagiku. Apakah saya mengacau lagi? Aku telah berusaha keras untuk menjaga tindakan, sama sekali tidak sadar, di sekitarnya, juga. Saya sudah aneh sejak saya masih bayi, menurut orang tua saya. Aku mencoba untuk menyelidiki detailnya dengan sedikit lelucon, tapi Sylvie mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Akhir-akhir ini kau tampak sedih. Oh, Fiuh. Saya khawatir saya telah melakukan sesuatu yang membuatnya kesal lagi, tetapi tampaknya, dia hanya mengkhawatirkan saya. Yah, akhir-akhir ini aku tidak membuat kemajuan sebanyak itu, tahu. Aku tidak menjadi lebih baik dengan sihir atau pedang. Tapi kamu sudah luar biasa, Rudy. Untuk seusiaku, mungkin. Benar, mungkin tidak banyak anak di dunia ini yang setingkat denganku. Namun demikian, saya belum mencapai banyak hal. Keterampilan, saya dengan sihir datang sebagian dari ingatan saya tentang kehidupan saya sebelumnya, dan sebagian dari terobosan awal saya dengan perapalan mantra tanpa suara. Kedua faktor itu telah memberi saya keunggulan dibandingkan kebanyakan orang. Tetapi sekarang setelah saya menabrak tembok ini, saya tidak dapat menemukan cara untuk melewatinya. Fakta bahwa saya bisa mengingat 34 tahun yang sebagian besar terbuang percuma tidak banyak membantu lagi. Mudah untuk mengutuk diri sendiri karena tidak belajar ketika saya memiliki kesempatan, tetapi apa yang telah dilakukan. Dan tentu saja, fakta dari duniaku sebelumnya belum tentu berlaku untuk yang satu ini. Tempat ini memiliki seperangkat aturannya sendiri yang perlu aku temukan. Saya tidak bisa begitu saja bersandar pada kenangan lama saya selamanya. Sihir adalah hukum fundamental di sini. Dan untuk memahaminya, saya perlu memahami dunia ini. Tetap saja, aku merasa sudah waktunya aku mengambil langkah selanjutnya, kau tahu. Sylvie terus meningkat dalam sihir, dan semakin pintar dari hari ke hari. Melihat kemajuannya mulai membuatku merasa sedikit menyedihkan. Saya hanya menginjak air sebagai perbandingan. Untuk saat ini, saya masih bisa menganggap diri saya sebagai protagonis yang terlupa dari cerita ini. Tapi kecuali aku mendapatkan pantat sombongku, gadis ini akan meninggalkanku dalam debu suatu hari nanti. Kerutannya semakin dalam, Sylvie menekanku lebih jauh. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Yah, mungkin, jawab saya. Ayah berkata bahwa aku harus mencoba menjelajahi labirin, dan tidak banyak yang bisa kulakukan di desa ini. Aku mungkin akan pergi ke sekolah atau mencoba petualangan, kurasa. Saya telah berbicara dengan santai, tanpa terlalu memikirkannya. Tapi untuk beberapa alasan. Tidak. Sylvie berteriak dan memelukku. Oh, apa ini? Waktunya adegan pengakuan dosa. Tetapi bahkan ketika pikiran itu melintas di benak saya menyadari dia gemetar. Nona Sylviette. Tidak. Gadis itu meremasku begitu kuat hingga sulit bernafas. Tidak yakin bagaimana menanggapinya, saya terdiam sesaat. Jangan pergi, Rudy. Wah. Rupanya menafsirkan ini secara negatif. Sylvie langsung menangis. Bahu kecilnya gemetar, dia terus mengubur wajahnya di dadaku. Sungguh. Apa yang terjadi di sini? Untuk saat ini, gadis itu jelas membutuhkan penghiburan, jadi aku mengelus kepalanya dan mengusap punggungnya. Aku memeluk Sylvie. Ketika saya membenamkan wajah saya di rambutnya, saya menemukan baunya sangat harum. Bisakah aku menjaganya? Silahkan. Kumohon, Rudy. Jangan pergi. Ups. Hentikan itu, bodoh. Oh oke. Benar-benar masuk akal. Untuk sementara waktu sekarang, Sylvie datang ke rumah kami pagi-pagi sekali hampir setiap hari. Dia akan dengan senang hati melihat saya berlatih pedang saya, setelah itu kami beralih ke sihir dan studinya. Jika aku tiba-tiba pergi, seluruh rutinitas harian Sylvie akan hilang, dan dia akan langsung kembali menjadi penyendiri. Dia bisa menangkis para pengganggu dengan sihirnya sekarang, tapi sepertinya dia tidak mendapatkan teman lain. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasakan kasih sayang padanya.
Aku adalah satu-satunya orang yang sangat diperhatikan Sylvie tentang hal ini. Dia milikku, dan milikku sendiri. Saya mengerti pesannya, oke. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Bagaimana mungkin aku bisa memikirkan untuk membuang gadis kecil yang manis seperti ini ke samping dan pergi ke suatu tempat? Melakukan apa? Tingkatkan sihir saya. Persetan dengan itu. Aku sudah bisa menggunakan mantra Advance dan Sainly. Itu cukup bagus untuk mencari nafkah sebagai tutor, seperti yang dilakukan Rosie. Jadi kenapa aku tidak bisa tinggal di sini bersama Sylvie sampai kita cukup dewasa untuk hidup sendiri? Kedengarannya cukup bagus untukku. Kami akan tumbuh bersama. Dan dia akan tumbuh menjadi wanita sempurna saya. Sampah. Tidak. Tidak. Pikiran buruk. Pikiran buruk. Apa yang terjadi dengan semua hal yang terlupa, sobat? Anda terlalu jauh di depan diri Anda sendiri. Yang mengatakan, tidak ada dalam buku aturan yang mengatakan protagonis yang tidak sadar tidak dapat membangun romansa dengan teman masa kecil mereka, bukan? Gah, apa yang saya pikirkan? Gadis itu baru berusia 6 tahun. Dia jelas sangat menyukaiku, tapi dia belum bisa merasakan cinta romantis. Jadi, ya, mari kita tunda semua itu. Namun, bagaimana jika kita akhirnya tumbuh terpisah? Meteran kasih sayang miliknya sudah maksimal untuk saat ini, tapi tidak ada jaminan akan tetap seperti itu selamanya. Bisakah saya hidup dengan diri saya sendiri jika turun ke nol? Tidak. Tidak. Sungguh, dia sangat lembut dan hangat dan lembut. Dan baunya sangat enak. Dia memamerkan jiwanya kepadaku sekarang, dan aku seharusnya hanya duduk di sini dengan ternganga. Itu sangat kacau. Kami berdua tahu bagaimana perasaan kami, jadi kami harus mengaku. Mengapa memaksakan diri untuk membuang waktu yang berharga? Mengapa tidak mengakui bahwa saya melakukan panggilan yang salah? Itu berhasil. Saya sudah memutuskan. Aku tidak lagi sadar, Sylvie. Hei, Rudy. Surat untukmu. Pada titik ini, Paul menerobos masuk ke kamar, menarikku keluar dari duniaku sendiri dan tidak terlalu cepat. Karena terkejut, aku menarik diri dari Sylvie. Ayah tersayang mungkin pantas berterima kasih untuk yang itu. Aku sudah sekitar 2 menit lagi untuk membuat pengakuan yang sangat menyedihkan. Tetap saja, daya tahan pria ada batasnya. Aku berhasil mengatasi badai ini, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi lain kali. Surat yang saya terima hari itu berasal dari Rosie, sebagaimana yang terjadi. Rudes sayang, bagaimana kabarmu? Sulit dipercaya, tapi kurasa 2 tahun telah berlalu sejak kita berpisah. Hal-hal akhirnya sedikit tenang di pihak saya, jadi saya pikir saya akan mengambil kesempatan untuk menulis. Saat ini, saya tinggal di ibu kota kerajaan Sirone. Dalam perjalanan menjelajahi berbagai labirin, sepertinya saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri, jadi saya akhirnya dipekerjakan untuk menjadi tutor pangeran tertentu. Mengajarnya membawa kembali kenangan waktu yang kuhabiskan di rumah tangga Greirat. Untuk satu hal, pangeran sebenarnya sangat mirip dengan pemuda yang saya ajar di sana. Meskipun tidak begitu berbakat seperti Anda, dia adalah anak yang cerdik dan seorang penyihir muda yang sedang berkembang. Sayangnya, dia juga cenderung mencuri celana dalam saya dan mengintip saya saat saya berganti pakaian, seperti orang lain yang bisa saya sebutkan. Kepribadiannya agak sombong, dan dia jauh lebih energik, tetapi secara keseluruhan pola perilaku Anda sangat mirip. Mungkin pria ambisius adalah hewan yang gila seks. Mungkin seharusnya aku tidak menulis ini. Jika ada yang membacanya, mereka mungkin akan melemparkan saya ke penjara bawah tanah karena menodai kehormatan keluarga kerajaan. Saya hanya harus menyeberangi jembatan itu ketika saya sampai di sana. Ini tidak seperti yang saya maksudkan dengan cara yang buruk, sungguh. Bagaimanapun, tampaknya istana kerajaan berencana untuk menunjuk saya sebagai pesulap istana selama saya tinggal. Masih banyak penelitian magis yang ingin saya lakukan, jadi itu akan berhasil dengan baik. Oh, itu mengingatkanku aku akhirnya berhasil menguasai mantra air tingkat raja. Perpustakaan kerajaan di sini kebetulan memiliki beberapa buku bermanfaat tentang subjek tersebut. Dulu ketika saya pertama kali menguasai sihir tingkat suci, saya pikir itu yang terbaik yang pernah saya lakukan, tetapi tampaknya sedikit upaya kuno yang baik akan berhasil. Saya tidak akan terkejut jika Anda sudah merapalkan mantra air tingkat imperial sekarang, Rudes.
Atau mungkin Anda memperluas wawasan Anda dan mencapai tingkat suci dalam disiplin ilmu yang berbeda. Saya tahu betapa rakusnya rasa haus Anda akan pengetahuan, jadi saya pasti bisa melihat Anda mencoba-coba healing atau summoning juga. Kemudian lagi, mungkin Anda memilih untuk fokus pada ilmu pedang Anda. Sejujurnya, saya akan sedikit kecewa, tetapi saya yakin Anda juga akan berhasil di dunia. Secara pribadi, saya bertujuan untuk menjadi penyihir tingkat Dewa Air. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jika Anda menemukan diri Anda menemui jalan buntu dalam studi sihir Anda, pergilah agar diri Anda diterima di Universitas Sihir Ranoa. Tanpa surat rekomendasi, Anda harus lulus ujian masuk. Tapi saya tidak berpikir itu akan membuat Anda kesulitan sama sekali. Baiklah, sampai kita bertemu lagi Rosi PS. Sangat mungkin saya akan meninggalkan istana pada saat balasan Anda sampai, jadi jangan merasa berkewajiban untuk menanggapi. Sial. Bicara tentang panggilan bangun. Butuh beberapa saat bagiku untuk menemukan kerajaan Sirone di peta. Itu adalah negara kecil di bagian tenggara dari benua tengah. Tidak jauh dari sini saat burung gagak terbang, tapi pegunungan di antaranya dipenuhi dengan naga merah, membuatnya benar-benar tidak bisa dilewati. Anda harus mengambil jalan memutar dan mendekatinya dari selatan. Untuk semua maksud dan tujuan, Sirone adalah negeri yang sangat jauh. Dan untuk Ranoa, rumah bagi Universitas Sihir itu. Anda harus mengambil jalan memutar ke barat laut untuk sampai ke sana. Setidaknya sekarang aku tahu kenapa Rosi tidak pernah memberitahuku tentang sihir di atas level raja. Dia tidak tahu mantra yang lebih baik untuk dirinya sendiri pada saat itu. Saya memutuskan untuk menulis balasan singkat dan tidak jelas untuk surat itu. Tidak perlu menjelaskan kebenaran yang menyedihkan tentang situasi saya saat ini. Gadis itu tampaknya memiliki gambaran mental tentang saya sebagai semacam jenius, dan saya tidak ingin mengecewakannya. Pokoknya, Universitas Sihir Ranoa, Rosi selalu membuatnya terdengar seperti tempat yang menakjubkan. Tapi itu tidak terlalu dekat dengan rumah, dan aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Sylvie di sini. Apa yang harus dilakukan? Untuk saat ini, saya menyelesaikan surat saya, berhenti, dan kemudian menambahkan catatan singkat. PS maaf tentang mencuri celana dalam Anda. Keesokan harinya, saya menunggu sampai keluarga saya berkumpul di meja makan, dan kemudian bergerak. Ayah, bisakah aku membuat permintaan yang egois? Tidak. Hanya untuk ditembak jatuh seketika. Untungnya, tanggapan Paul memberinya pukulan keras ke kepala dari Zenith, yang duduk di sampingnya. Dan serangan lanjutan dari Lilia, yang duduk di sisi lainnya. Sejak kekacauan dengan kehamilan yang tak terduga itu, Lilia bergabung dengan kami di meja makan alih-alih menunggu kami seperti pelayan. Sepertinya dia sudah resmi menjadi bagian dari keluarga sekarang. Apakah poligami? Bahkan ada di negeri ini. Baiklah. Bukan masalah saya. Katakan saja pada ayahmu apa yang kamu inginkan, Rudy. Dia akan mewujudkannya, kata Zenith, dengan tatapan tajam ke arah suaminya yang saat ini sedang menggendong kepalanya di tangannya. Tuan muda tidak pernah meminta banyak. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan martabat ayah, Tuan Paul, Lilia menambahkan dengan dukungan. Setelah duduk kembali di kursinya, Paul melipat tangan dan menjulurkan dagunya dengan angkuh. Lihat, anak itu menginginkan sesuatu yang sangat gila sehingga dia meminta izin hanya untuk mengungkitnya. Apapun itu, mungkin tidak mungkin. Komentar ini memberinya 2 pukulan lagi yang menjatuhkannya kembali ke meja. Hanya rutinitas slapstick keluarga kami yang biasa. Baiklah, mari langsung ke intinya. Masalahnya, aku baru-baru ini menemui jalan buntu dalam pelajaran sihirku. Dan untuk alasan itu, saya berharap untuk menghadiri Universitas Sihir Ranoa. Tapi ketika aku mengatakan ini pada Sylvie, dia menangis dan memohon agar aku tidak meninggalkannya. Benar-benar pembunuh wanita kecil. Ingin tahu dari siapa Anda mendapatkannya? 2 pukulan lainnya mengikuti yang itu, tentu saja. Solusi yang ideal adalah kami berdua pergi bersama, tapi keluarga Sylvie tidak sekaya kami. Saya ingin bertanya apakah Anda mempertimbangkan membayar untuk kami berdua untuk hadir. Kamu tidak bilang. Menyandarkan sikunya di atas meja, Paul menatapku dengan tajam yang mengingatkanku pada seorang komandan berkacamata. Matanya sangat serius sama seperti saat dia mengambil pedang. Yah, jawabannya tidak.
Sekali lagi, dia akan menembakku. Tapi kali ini bukan hanya lelucon, dan Zenith dan Lilia tetap diam. Saya punya 3 alasan. Pertama, Anda masih sedang berlatih pedang. Jika Anda menjatuhkannya sekarang, Anda akan menjadi amatir permanen tanpa harapan untuk berkembang. Sebagai gurumu, aku tidak bisa mengizinkan itu. Kedua, masalah uang. Kami mungkin bisa mengatur biaya kuliahmu, tapi tidak untuk biaya Sylvie juga. Sekolah sihir tidaklah murah, dan tidak seperti kita sendiri memiliki pohon uang ajaib. Ketiga, kamu baru berusia 7 tahun. Anda anak yang pintar, tetapi masih banyak yang tidak Anda ketahui, dan Anda sangat kurang dalam pengalaman dunia nyata. Tidaklah bertanggung jawab bagiku untuk membebaskanmu sekarang. Penolakan Paul sama sekali tidak mengejutkanku. Tapi aku tidak akan menyerah. Tidak seperti sebelumnya, dia mendasarkan penyangkalannya pada 3 keberatan yang rasional dan jelas. Itu berarti jika saya membahas poin-poin itu, saya bisa mendapatkan izinnya. Tidak perlu terburu-buru. Aku tidak pernah menyangka semua ini akan terjadi besok. Saya mengerti, Ayah. Aku akan terus berlatih pedang denganmu, tentu saja. Tapi bolehkah aku bertanya menurutmu berapa umurku sebelum ini bisa terjadi? Mari kita lihat. 15. Nah, katakanlah 12. Bertahanlah selama itu, setidaknya. 12. 15 adalah usia anak-anak di negeri ini, seingat saya. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memilih 12, secara khusus? Itulah usia saya ketika saya sendiri meninggalkan rumah. Ah, baiklah. Ini sepertinya bukan sesuatu yang ingin dikompromikan oleh Paul. Tidak ada gunanya memperdebatkan tentang hal itu dan mengangkatnya. Baiklah, satu hal lagi. Tentu. Bisakah Anda membantu saya mencari pekerjaan? Saya bisa membaca, menulis, dan berhitung, jadi saya mungkin bisa menjadi guru yang baik. Aku juga tidak keberatan bekerja sebagai pesulap. Saya akan mengambil apapun yang bayarannya terbaik. Anda ingin pekerjaan, mengapa? Tanya Paul, matanya menyipit. Saya ingin mendapatkan uang sekolah Sylvie untuknya. Menurutku bukan kepentingan terbaiknya bagimu untuk melakukan itu. Mungkin tidak. Saya pikir itu demi kepentingan terbaik saya. Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama. Saya harus melawan keinginan untuk menggeliat dengan canggung di kursi saya. Saya melihat. Jadi, begitulah, iya. Pada akhirnya, Paul mengangguk pada dirinya sendiri, tampaknya yakin akan sesuatu. Baiklah, baiklah. Dalam hal ini, saya akan menyelidiki beberapa hal untuk Anda. Sementara wajah Zenith dan Lilia sekarang menunjukkan keprihatinan terbuka, sorot mata Paul memberitahuku bahwa aku bisa menerima kata-katanya. Terima kasih banyak, kataku, menundukkan kepalaku sebagai rasa terima kasih saat keluargaku melanjutkan makan mereka. Paul. Baik, saya tidak bisa mengatakan saya mengharapkan itu. Saya tahu putra saya tumbuh dengan cepat, tetapi kebanyakan anak tidak mulai berbicara seperti itu sampai mereka berusia 14 atau 15 tahun paling awal. Bahkan saya tidak mencapai tahap ini sampai saya berusia 11 tahun, ketika saya mencapai tingkat mahir dalam jurus Dewa Pedang. Dan beberapa orang tidak pernah melakukannya sama sekali. Ada apa lagi? Jangan terburu-buru menjalani hidupmu terlalu cepat, atau itu akan berakhir sebelum kamu menyadarinya. Seorang pejuang tertentu telah memberitahuku itu sejak lama. Aku baru saja memutar mataku saat itu. Cara saya melihatnya, semua orang menganggapnya terlalu lambat. Setiap manusia memiliki jendela waktu terbatas di mana mereka benar-benar dapat mencapai sesuatu, tetapi tampaknya tidak ada yang merasakan urgensi sama sekali. Saya ingin melakukan semua yang saya bisa selama saya punya kesempatan. Dan jika seseorang ingin mengkritik saya setelah kejadian itu, saya akan menyeberang jembatan itu ketika saya sampai di sana. Tentu saja, berkat melakukan semua yang saya bisa, saya akhirnya menemukan diri saya dengan istri yang sedang hamil di tangan saya. Akhirnya berhenti dari bisnis petualangan dan bersandar pada koneksi kerabat berstatus tinggi saya untuk mendapatkan pekerjaan tetap sebagai ksatria. Lupakan bagian itu untuk saat ini. Intinya adalah, Rhodes mengambil langkah lebih cepat dari yang pernah saya lakukan. Anak itu sedang berlari cepat ke depan sehingga membuatku sedikit gugup hanya melihatnya pergi. Saya yakin orang dewasa di sekitar saya memiliki pemikiran yang sama ketika saya masih muda. Namun,
Ada satu perbedaan besar, Rhodes sebenarnya merencanakan sesuatu jauh-jauh hari alih-alih mengacau secara acak seperti dulu. Saya harus berasumsi bahwa dia mendapatkan sisi kepribadiannya dari Zenith. Tetap saja, saya pikir saya harus membuatnya diam lebih lama. Dengan pemikiran itu, saya mulai menulis surat. Seperti yang Laos katakan padaku beberapa hari yang lalu, Sylvie jelas sudah sangat terikat dengan Rhodes. Dari sudut pandangnya, dia adalah ksatria berbaju baja yang telah menyelamatkannya dari penderitaan masa kecilnya dan kakak laki-laki yang serba tahu yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Dia jelas mengaguminya. Baru-baru ini, dia sepertinya mulai naksir dia juga. Laos, pada bagiannya, mengatakan kepada saya bahwa dia berharap mereka berdua akan menikah suatu hari nanti. Pada saat itu, saya cukup senang dengan prospek menambahkan seorang putri yang begitu manis ke dalam keluarga. Tetapi setelah mendengar apa yang Rhodes katakan hari ini, saya harus mempertimbangkan kembali. Saat ini, gadis itu pada dasarnya dempul di tangannya. Jika mereka berdua terus tumbuh bersama seperti ini, Sylvie akan selamanya berada di bawah kendali Rhodes. Bahkan saat dewasa. Saya pernah melihat beberapa kasus seperti itu ketika saya masih bangsawan. Saya telah melihat manusia yang tidak lebih dari sekedar boneka, sepenuhnya dikendalikan oleh orang tua mereka. Hidup itu tidak terlalu buruk sementara pria yang menarik senarmu masih ada, kurasa. Selama Rhodes terus mencintai Sylvie, dia mungkin akan baik-baik saja. Tapi sayangnya, anak itu memiliki sedikit sifat ayahnya juga. Dengan kata lain, dia terlahir sebagai seorang wanita. Ada kemungkinan dia akan kabur setelah setiap gadis lain yang menarik perhatiannya. Sebuah kesempatan. Nah, anak laki-laki itu adalah anak saya. Dia pasti akan main-main. Dan saat debu sudah mengendap, dia mungkin tidak akan memilih Sylvie. Dia tidak akan pernah pulih dari pukulan itu. Tidak pernah. Putraku mungkin akan menghancurkan hidup anak kecil yang manis itu. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Itu pasti bukan untuk kepentingan terbaiknya juga. Jadi, saya menulis surat saya. Semoga saya mendapatkan tanggapan yang saya cari. Yang mengatakan, bagaimana saya bisa meyakinkan anak yang cerdik itu untuk melakukan ini? Mungkin ini membutuhkan pendekatan kekerasan.